Bukannya kan ada apa buat lagi rapot? Mau ke Korea, Bu? Iya. Gimana sih awalnya kalian bisa memutuskan untuk kuliah di Korea? Sebenarnya sih Korea itu emang pilihan, salah satu pilihan gue ya. Gue tuh nyiapin sebenarnya dari Belanda, Jepang sama Korea nih. Nah ternyata di Jepang gue nggak lolos. Terus di Belanda gue dapet LOE kayak surat acceptance gitu dari kampus, tapi beasiswanya tuh nggak sepenuhnya ditawarin sama Korea. Akhirnya gue milih Korea deh gitu. Kalau gue sebenarnya sebelum berangkat gue tuh nggak ngerti Korea itu kayak gimana, tapi karena kampus gue merekomendasikan Korea, jadi gue pikir kampus gue ngerekomendasiin pasti ada alasannya dong. Kayak gitu. Gue awal tarik ke Korea itu karena gue suka K-pop dulu ya. Di kafe-kafe itu banyak anak-anak mahasiswa gitu yang belajar bawa buku gitu. Kok gue rasanya kayaknya di Korea enak deh, negaranya enak untuk kayak lu belajar. Nah itu yang gue bilang nyari-nyari untuk kuliah Korea itu kan. Kondusif ya, untuk belajar. Tapi karena gue nggak nemu, akhirnya gue pending dan baru berangkatnya 2015. Kalau gue sih, gue lagi kena-kenanya sama K-pop, terus tiba-tiba ada temen gue, entah dari mana datangnya, dia membawa sebuah brosur ya kan. Jadi kayak, oh ada beasiswa nih, terus kayak menurut, ya maksudnya sekali denger beasiswa aja udah kayak, oh beasiswa keren. Jadi gue begitu lihat Korea, oh mumpung gue lagi suka sama Korea, terus beasiswa lagi, jadinya gue langsung, yaudah gue mau coba deh tes di universitas ini gitu. Gimana sih proses pendaftaran yang kalian lalui? Kalau saya kan sebelumnya ada saudara di Korea ini yang kuliah di Korea ini ya, menawarkan ke saya kayak mau nggak kuliah di Korea, di Korea lah lebih menarik kan. Dari situ kayak saudara saya ngasih dokumen kayak persyaratan kayak gitu, apa yang harus dikumpulin dan apa nama kampusnya. Dan sesudah menemui nama kampusnya itu saya searching di internet dan saya mengumpulkan semua dokumen-dokumen itu yang ada. Paling kayak gitu kalau saya sih. Kalau aku sih karena aku dari program double degree ya, jadi banyak dibantuin sama kampus aku di Indonesia. Cuma disuruh ngumpulin dokumen aja sih. Setelah itu submit, aku searching dulu universitas tujuannya di Korea. Aku tertarik, ya udah kumpulin dokumennya. Gitu. Kamu gimana? Kalau aku sih karena dari agentnya, jadi apa-apa informasi yang dibutuhkan dikonfirmasi sama agent. Misalnya kayak dokumen kayak gitu, mereka yang saring dulu baru itu dikirimin gitu. Dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk pendaftaran atau visa? Dokumennya sih basic banget ya, Wia. Dokumen basic, ijazah, nilai, gitu. Nilai tadi, terus ya kayak KTP, paspor dan lain-lain gitulah. Cuma ada satu dokumen yang bikin gue kaget. Di apostil, lo tau apostil kan? Iya. Jadi kita harus nyiapin apostil dan untuk dapetinnya itu lumayan susah karena setiap dokumen yang kalian translate itu harus ada stempel dari notaris bahkan sampai ke kedutaan. Itu Tapi dapetnya sekarang susah. ini loh, sekarang malah tambah lagi harus ada dari Kementerian Hukum sama Kementerian Luar Negeri. Itu yang bikin kaget juga sih. Kasian kan teman-teman yang jauh dari Jakarta. Soalnya kan kita harus ke Jakarta buat dapetin dokumen itu gitu. Buat dokumennya sih lumayan banyak gitu. Ribet. Apalagi aku kemarin ada masalah yang mau bikin paspor, dibutuhin surat terima dari kampus Koreanya. Padahal kan itu baru apply, belum diterima. Kalau aku sih kemarin lumayan kagetnya, ternyata pas ngurus visa itu harus ada bank statement. Ternyata bank statement itu bikinnya harus ada beberapa uang yang lumayan banyak gitu loh rupiahnya dan lumayan susah Dan ngumpulinnya. itu ngendap nggak sih selama 3 bulan kalau nggak salah ya? Iya harus. Iya ngendap, tapi aku nggak selama itu juga. Aku kayaknya cuma sebulanan doang kemarin. Gitu. Kalau aku sih masalahnya di persyaratan ijazah kayak gitu kan. Karena aku kan baru lulus SMA nih dari masih baru banget, fresh banget kan. Sedangkan ijazahku pada saat itu belum keluar, masih ditahan. Jadi kan aku kebingungan kayak gitu. Jadi sebagai gantinya aku minta yang fotokopi dulu untuk sementara. Setelah sampai di Korea, apa sih hal-hal yang ternyata beda banget sama pikiran kalian sebelumnya? Yang pertama gue rasain ya sampai Korea tuh, pas gue nyampe sini gue pengen temenan sama orang Korea tuh kayak mereka kayak somehow make some distance sama gue gitu loh, kayak nggak mau ngomong gitu. Gue bingung kan kenapa sih gitu. Ternyata di tahun pertama itu salahnya gue itu karena gue lebih pakai bahasa Inggris. Dan pas gue tanya bahasa Korea, gue emang karena masih belum pede, jadi gue nggak balas pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris. Pas gue udah lumayan bisa bahasa Korea lumayan lancar, ternyata mereka welcome banget sih. Mereka kayak lebih kayak yang singgah ada gitu loh, punya temen singgah ada apa sih bahasa Indonesianya?
kayak wow. Ya wow gitu, punya teman foreigner mereka seneng gitu loh, kayak mereka nanya-nanya Indonesia gimana sih, kalau di negara lu gimana sih, kalau di sini kayak gini loh gitu. Jadi kita banyak sharing, seru ternyata. Kalau gue justru kebalikan. Jadi kalau gue itu tahun pertama justru gue nggak main sama orang Indonesia sama sekali. Gue tuh main sama orang Korea doang. Kebetulan gue ngedance juga, gue masuk kayak klub dance juga di sini kayak ekskul gitu. Gue masuk situ. Teman-teman gue banyak banget orang Korea. Gue bahkan sampai dikatain sombong sama orang Indonesia karena gue nggak pernah main sama orang Indonesia. Terus kayak gue deket banget dan gue tuh kayak wah ternyata orang Korea tuh welcome banget ya gitu. Jadi gue punya pacar orang Korea. Terus kayak setelah gue punya pacar justru temen-temen gue hilang. Tiba-tiba nggak ada gitu aja, kayak nggak kontak lagi, nggak main lagi. Kalau gue nggak stay in contact sama mereka, mereka aja nggak bakal stay in contact sama gue juga gitu. Itu sih yang gue rasain beda banget sama orang Indonesia. Ada nggak penyesalan milih Korea sebagai destinasi studi? Apa alasannya? Aku sih nggak ada penyesalan ya. Malah alhamdulillah bersyukur gitu. Di sini tuh aku bisa jadi lebih mandiri karena jauh sama orang tua. Apa-apa tuh harus sendiri gitu loh. Sampai akhirnya harus part time juga sendiri. Kamu gimana, Lex? Kalau saya sih sama ya, kayak Teh Putri. Bisa menghasilkan uang, bisa dengan cara sendiri, nyari kerja sendiri kan. Itu sangat bermanfaat banget bagi kita kan. Terutama bagi saya kan yang dari mahasiswa itu gimana sih cara nyari uangnya sendiri. Bener-bener. Kita bisa lebih mandiri lah kayak gitu. Kalau aku sih alhamdulillahnya karena kuliah di sini, jadi banyak kenalan-kenalan orang asing juga. Banyak banget ya? Banyak banget. Tuh ada orang dari Rusia, Korea, Vietnam, Cina juga ada ya. Benar. Jadi kayak bisa berbagi pikiran juga sama mereka. Koneksinya lagi. Benar. Kalau gue enggak sih, karena pertama gue bisa dapet apa yang gue pengen tuh semuanya di Korea. Di samping gue bisa dapat pendidikan yang baik, gue juga dapat jodoh. Wih, gila. Kalau lu gimana? Oke, gue sebenarnya sih nggak ada misalnya juga sih. Gue malah dapat banyak pengalaman baru, gimana gue struggle di sini gitu kan. Bener. Terus malah lebih aware sama diri sendiri sih sebenarnya, gimana kita bersosialisasi sama orang-orang sekitar. Kalau membuat gue pribadi sih bukan destinasinya ya. Waktu awal tuh gue nyesel karena gue milih jurusan yang salah. Ambil jurusan bisnis administrasi dulu, dan itu pas nyampe sini tuh gue kayak ngerasa nggak suka sama sekali gitu kan. Akhirnya gue nyari tahu di sini pengen pindah jurusan gimana caranya, dan itu lumayan banyak yang harus dilakuin juga. Tapi sekarang gue di tahun ketiga kemarin gue akhirnya bisa pindah jurusan sekarang gue jadi jurusan food service business management, dan sekarang gue udah kayak ngerasa nyaman banget sama jurusan yang gue ambil sekarang. Gue juga fokus sama beasiswa, gue fokus banget. Oke, gue dapet beasiswa, gue bisa ke Korea, masuk ke universitas ini tanpa tahu kalau misalnya jurusan yang gue mau tuh nggak ada. Jadi gue pengen jadi dokter hewan, ternyata nggak ada di sini. Akhirnya gue milih advertising and public advertisement. Advertising and public relations. Pertama gue nyesel gitu kan, kenapa sih gue ambil jurusan ini susah. Tapi ternyata gue belajar desain, gue belajar editing video, gue belajar jurnalisme, gue belajar segala macam. Ternyata setelah gue masuk jurusan ini, pengetahuan gue jadi lebih luas. Pendi.